Tidak semua cerita ditulis dengan kata. Beberapa ditulis dengan langkah, perjumpaan, dan waktu kebersamaan yang tertangkap dalam kamera. Berangkat dari latar belakang yang beragam dan awalnya tak saling mengenal, kami dipertemukan dan disatukan dalam semangat dan misi yang sama, mengharumkan nama UIN Mataram ke ujung barat Indonesia. Perjalanan panjang melintasi udara, laut, dan darat pun menanti. 6 Juli 2025, perjalanan panjang dimulai. Dari Lombok, dalam balutan hangat mentari pagi, kami mulai menempuh jalur udara selama kurang lebih 5 jam sebelum akhirnya mendarat di tempat yang terkenal akan julukan Serambi Mekah. Setibanya, kami mengunjungi tempat bersejarah sekaligus menjadi ikon Aceh yang tetap berdiri kokoh saat musibah tsunami dahsyat yang melanda 2004 silam. Sebelum akhirnya singgah untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Satu hal yang sedikit mengejutkan kami di hari pertama adalah perbedaan waktu yang cukup signifikan, di mana hari berakhir cukup melambat dari biasanya. Namun, hal ini membuat kami semakin bersemangat untuk memulai kisah hebat yang tak ternilai harganya. KKN Nusantara UIN Mataram Aceh tahun 2025 kali ini berkolaborasi dengan Program Kuliah Pengabdian Masyarakat Universitas Membangun Desa atau KPM-UMD Mandiri ke-6 gelombang 1 UIN Arraniri Banda Aceh yang juga menggandeng Stein Tengku di Rundeng Melabuh dengan mengusung tema Kampung Inggris di Sabang. Melihat potensi wisata di kota Sabang, kami bersinergi untuk menginisiasi terciptanya masyarakat yang mandiri, mampu berkomunikasi dengan wisatawan mancanegara. Dengan total 42 mahasiswa dari 3 universitas, kami terbagi ke dalam 3 kelompok yang masing-masing beranggotakan 14 orang dengan lokasi gampong atau desa yang berbeda. Kelompok pertama di Gampong Ibuh, kelompok 2 di Gampong Kuta Ateh, dan kelompok 3 di Gampong Balohan. Masing-masing lokasi menyimpan banyak keunikan dan cerita tersendiri yang mungkin tak dapat digambarkan sepenuhnya dalam video singkat ini. 7 Juli 2025, kami memulai kisah 44 hari yang begitu membekas di hati. Sabang, tempat yang awalnya hanya terdengar dalam lagu nasional, menjadi bagian dari cerita masa muda kami yang kan selalu dikenang. Sebagai gelombang pertama program Kampung Inggris, kami dibekali modul ajar untuk mengajar bahasa Inggris dasar yang menjadi program utama kami selama periode ini. Selain itu, kami juga banyak melakukan survei dan program pendukung terkait bahasa Inggris sebagai fondasi awal untuk gelombang berikutnya. Namun tentunya, kami juga ikut serta terlibat dalam kegiatan di masyarakat, mulai dari kegiatan harian seperti mengajar ngaji, gotong royong, hingga event khusus seperti Pawai Muharram, menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, hingga turnamen sepak bola. Menjadi destinasi wisata utama di Sabang, Iboh menyajikan keindahan lautan biru dan alam yang menakjubkan, membuatnya paling ramai dikunjungi wisatawan. Iboh juga menjadi tempat berdirinya Tugu 0 km Indonesia di Sabang. Hari-hari di Iboh diwarnai dengan mengajar anak-anak, membersamai warga dalam kegiatan keagamaan, ikut menjaga kebersihan kawasan wisata, hingga ikut serta dalam berbagai acara desa yang penuh kehangatan. Kebersamaan semakin terasa saat desa menggelar momen bersejarah, yaitu Iboh Cup 1, yang merupakan turnamen sepak bola pertama se-Kota Sabang. Setiap tawa, sorak, dan semangat warga menjadikan kami bukan lagi tamu, tapi bagian dari mereka. Berbeda dengan Iboh, Kuta Ateh terletak dekat pusat pemerintahan Kota Sabang. Meski terletak di perkotaan, keindahan alam lautan dan sejarah berpadu menjadi satu. Dari pantai,
kami bisa menyaksikan kapal kargo melintas sembari menikmati keindahan senja. Tetapi, keindahan Kota Ateh tidak hanya di pantainya. Desa ini menyimpan jejak sejarah yang kaya, mulai dari makam Eropa hingga bunker Jepang yang masih berdiri kokoh. Hari-hari di sini juga diwarnai dengan mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak dan mendampingi kegiatan masyarakat. Antusiasme mereka yang begitu besar membuat kami merasa diterima sepenuhnya. Dari sini, kami juga belajar bahwa harmoni bukan hanya kata, melainkan nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang beragam. Berbeda dengan dua lokasi sebelumnya, Balohan merupakan gerbang utama Sabang, pintu masuk pertama bagi siapapun yang datang menjejakkan kaki di pulau ini. Di Balohan, selain mengajar, kami ikut larut dalam kegiatan masyarakat sehari-hari. Gotong royong, perayaan kemerdekaan, hingga festival kuliner khas mempertemukan kami dengan wajah-wajah penuh keramahan. Tim Balohan juga mendapat kesempatan khusus sekaligus pengalaman baru menjadi announcer di pelabuhan. Dari Balohan, kami belajar bahwa pertemuan singkat dapat menumbuhkan ikatan yang erat, menghapus jarak, dan meninggalkan rasa nyaman yang mendalam. 20 Agustus 2025, hari itu tiba lebih cepat dari yang kami kira. Setelah 44 hari, perpisahan menjadi momen yang tak dapat dihindari. Air mata bercampur dengan pelukan erat, doa-doa tulus, dan senyum yang menahan tangis enggan untuk berpisah. Sabang memberi kami begitu banyak kenangan dengan keunikan budaya tidur siangnya, deretan pohon asam di sepanjang jalan, hingga becak yang selalu sedia mengantar. Namun, lebih dari itu, Sabang menghadirkan pelajaran hidup yang takkan pernah redup. Dari Iboh, kami belajar bahwa tawa sederhana mampu melahirkan kebahagiaan yang besar. Dari Kota Ateh, kami menemukan arti harmoni dalam keberagaman. Dari Balohan, kami merasakan kenyamanan yang lahir bahkan dari pertemuan singkat. Jejak kami mungkin akan terhapus oleh waktu, namun nilai dan kisah yang ditinggalkan akan selalu hidup, baik di Sabang maupun dalam diri kami. This journey has been nothing short of amazing, a path of learning, serving, and becoming one. To Sabang, and to every soul who welcomed us with warmth, thank you for the memories that will live within us forever.